Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi para mahasiswa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kedua ini, sebagaimana yang telah kita sepakati pada RPS, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai analisis dan penilaian kesehatan bank. Mana materinya, poin-poin yang Ibu bahas kemarin kalau di RPS ya, itu kan hanya terdiri dari metode penilaian, ya kan, permodalan, kualitas aktiva, produktif, manajemen rentabilitas dan likuiditas. Ada revisi di sini sedikit, di mana analisis penilaian kesehatan bank itu ada 3, yaitu nanti CAMELS, dan RGEC. Kita bahas satu persatu. Jadi tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jangan bosan untuk mendengar ini ya. Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu kenapa perlu adanya penilaian kesehatan bank, terus apa metodenya, ada CAMELS, dan RGEC. Oke. Yang pertama yaitu tentang apa itu kesehatan bank. Jadi kan kita udah tahu bahwa kesehatan merupakan hal yang penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bagi manusia maupun bagi perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Jadi kayak kita punya badan lah. Kalau sehat kita pasti banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Maksudnya hasil dari badan yang sehat ini pasti lebih baik dibandingkan daripada orang yang tidak sehat. Nah, begitu juga dengan perbankan. Nah, di dalam dunia perbankan perlu adanya bank yang mengalami yang dikategorikan sehat. Nah, jadi menurut peraturan Bank Indonesia, yaitu sebagai bank sentral yang memerlukan kontrol terhadap bank-bank lainnya, maka tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Nah, Bank of Settlement mengungkapkan bahwa bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen, dan likuiditasnya. Nah, pengertian kesehatan bank menurut Bank Indonesia pada tahun 1992 ini ya. Jadi kalau ini adalah yang sebelumnya, dan sekarang ini yang sesudahnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu terdiri dari permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek yang berhubungan dengan usaha bank. Kalau sekarang tahun 2011 sampai sekarang pengertian ini terhadap risiko dan kinerja bank. Nah, kenapa perlu adanya analisis dari kesehatan bank? Nih, menurut pasal 2, 13.1 PBI Peraturan Bank Indonesia tahun 2011, itu kesehatan bank harus diperlukan dan atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh bank, serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik itu secara corrective action oleh bank maupun supervisory action dari Bank Indonesia. Nah, ini sehingga pasal 2 ayat 1 berbunyi apa? Bank wajib memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Nah, bagaimana cara penerapannya? Jadi, semua bank itu wajib. Jadi, penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi diterapkan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Ini nanti akan melakukan penilaian baik itu secara individu maupun secara konsolidasi.
Nah, jadi periode perubahan dari analisis kesehatan bank di Indonesia itu dimulai dari CAMEL menuju ke CAMELS menuju ke RGEC. Nah, apa itu CAMEL? Jadi CAMEL itu ada capital, aset, modal, earnings, dan liquidity. Yaitu pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya paket Februari 1991. Nah, CAMEL ini berlaku tahun 1991. Dan sebelumnya ini merupakan paket kebijakan yang pertama kali dikembangkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1997. Dan di Indonesia mulai berkembang itu sejak tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Nah, kemudian analisis CAMELS berubahlah. Jadi dari CAMEL menjadi CAMELS itu berdasarkan PBI nomor 6/10 PBI tahun 2004 atau Surat Edaran nomor 6/23/DPNP. Itu CAMELS ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Jadi kalau yang ini nih seputar bank umum ya, kita bahas dulu. Nah, analisis CAMELS diatur dalam peraturan PBI yang Ibu sampaikan barusan. Dan untuk sistem syariahnya atau bank umum berdasarkan prinsip syariah itu adalah nomor 9/1 PBI/2007. Jadi lebih dahulu yang bank umum konvensional. Nah, kemudian dikeluarkanlah PBI. Maka ini kekrop PBI nomor 13/1/PBI tahun 2011 atau Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/2 DPNP yaitu tentang RGEC. RGEC. Apa itu? Yaitu tentang risk profile, good corporate governance, earnings, dan C-nya adalah capitals. Di tahun 2011 sampai saat ini ya diberlakukanlah yaitu dengan metode RGEC. Di mana CAMELS tidak diberlakukan lagi tetapi diganti dengan model baru ini di mana penilaian dilakukan secara self assessment atau penilaian sendiri dan tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, risk based bank rating, baik itu secara individual maupun secara konsolidasi. Jadi ada nanti risk ratingnya atau ada peringkatnya. Tuh. Nah, kita masuk dulu ke CAMEL, yaitu Capital, Asset, Quality, Management, Earning, and Liquidity. Jadi apa itu sebenarnya CAMEL? C, yaitu kapital atau permodalan, yaitu mengukur kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Jadi ini berkaitan dengan chart nanti. Nanti kita bahas bagaimana indikator dari kapital ini. Kemudian yaitu ada aset quality atau kualitas aktiva produktif, yaitu menunjukkan kualitas penanaman aktiva serta porsi penyisian untuk menutupi kerugian akibat penghabisan aktiva produktif. Jadi nanti juga ada indikator untuk mengukur aset quality ini. Kemudian manajemen menilai pelaksanaan manajemen bank dan keputusan-keputusan strategis yang sangat mempengaruhi kondisi permodalan, penempatan dana, profitabilitas, serta likuiditas bank. Kemudian yang keempat ada earning, yaitu rentabilitas, yaitu mengukur tingkat profitabilitas bank dalam mengelola aktiva produktif dan sumber pendapatan lainnya, serta tingkat efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu L, liquidity atau likuiditas, yaitu menilai kemampuan bank untuk memenuhi keseluruhan kewajiban-kewajiban jangka pendek terhadap pihak ketiga. Nah, untuk detailnya kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita bahas
mengenai kapital. Tapi sebelumnya di sini kita lihat di Camel yang berlaku pada tahun 1991 ya sampai nanti sebelum tahun 2004 itu bobot antara MPR dengan bank umum itu berbeda, sedikit berbeda, di mana permodalannya 30 untuk BPR, sedangkan bank umum 25%, kualitas aktiva objektifnya untuk BPR 30%, sedangkan bank umum 30%, sama ya. Nah, kualitas manajemen bank umum lebih besar, yaitu 25% dibandingkan daripada BPR. Untuk rentabilitas maupun likuiditas, yaitu bobotnya sama, yaitu sama-sama 10%. Nah, pelaksanaan ketentuannya itu yaitu berdasarkan apa? Itu batas maksimum pemberian kredit dan posisi devisa neto khusus untuk bank umum devisa. Jadi ada nanti BMPK-nya. Kemudian faktor yang menggugurkannya apa? Jadi kita lihat secara detail. Nah, kita masuk ke bagian pertama dari Camel. Maaf ya. Jadi selanjutnya yaitu predikat. Jadi untuk penentuan dari Camel ini ada predikatnya. Nah, predikatnya ini terdiri dari 4 kategori. Apa itu? Ada sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Jadi kalau misalnya 0 sampai 51 dikatakan dengan tidak sehat, 51 sampai 66 dikatakan kurang sehat, 66 sampai 81 dikatakan cukup sehat, dan lebih dari 81 dikatakan dengan sehat. Itu untuk kategori Camel. Nah, untuk saat sekarang ini itu berdasarkan pada PBI tahun 2011. Maka kategorinya itu dikatakan dengan peringkat komposit, yaitu peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Jadi nanti nama dari peringkat komposit ini dibahas di RGEC. Kita masuk dulu bagian pertama dari Camel, yaitu kapital atau permodalan. Itu tadi mengatakan bahwa kapital itu adalah mengukur kemampuan bank dalam rangka mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian. Penyediaan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Aktiva tertimbang menurut risiko. Di berapa nanti penyediaan modal terhadap aktiva tertimbang menurut ATM menurut risiko. Sehingga ini yang dikatakan dengan CAR. Penyediaan modal minimum, capital asset ratio. Capital asset ratio itu sama dengan apa? Yaitu modal dibagi dengan ATMR. Itu dia. Capital asset ratio atau penyediaan modal minimum itu modal dibagi dengan ATMR. Modal itu apa? Modal yang terdiri dari modal inti dan pelengkap, kemudian dibagi dengan ATMR. Nah, jika nanti rasionya adalah 8%, maka predikat dari kapital atau permodalan itu dikatakan dengan sehat. NK-nya sama dengan 81. Dari mana datangnya? Yaitu ini. Setiap kenaikan 0,1%, maka NK ditambah dengan 1 dengan maksimal 100. Rasio di bawah 8% hingga dengan 7,9% dikatakan dengan kurang sehat. Dengan NK yaitu 65. Setiap penurunan 0,1% dari 7,9%, NK dikurangi dengan 1. Nah, jadi untuk nilai kredit dari permodalan ini yaitu 30%. Sehat yaitu jika dia lebih dari 8%, kurang sehat yaitu dari 6,5 sampai dengan 7,9 atau kecil dari 8% dan tidak sehat itu adalah jika kecil dari 6,5%. Nah, bobot nilai yang diambil adalah 30%. Tuh. Kemudian Camel. Kemudian yang A, asset quality atau kualitas aktiva produktif. Yaitu menunjukkan kualitas penanaman aktiva serta porsi penyisihan untuk menutupi kerugian akibat penghapusan aktiva produktif. Semua aktiva rupiah falas atau falas yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan.
aktiva produktif digolongkan menurut kualitasnya berdasarkan kolektibilitas. Nah, jadi nanti untuk penilaian dari aset quality ini antara bank BPR dengan bank umum itu berbeda. Apa perbedaannya ini? Kalau bank BPR nilai kredit maksudnya keterangannya itu dikatakan dengan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan untuk BU ini adalah bank umum, itu kategorinya adalah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Jadi kalau di BU juga ada satu lagi yang namanya adalah dalam perhatian khusus. Nah, unsur dari aktiva produktif ini diklasifikasikan untuk BPR yaitu kalau kurang lancar 50%, kalau diragukan 75%, dan macet adalah pada saat nilainya 100%. Kalau bank umum itu dikatakan dengan dalam perhatian khusus yaitu 25%, KL ini yaitu kurang lancar yaitu 50%, D diragukan yaitu 75% nilainya, dan M yaitu atau macet itu jika nanti nilai dari aset quality ini adalah 100%. Nah, unsur AP untuk AP ini tadi apa? Yaitu aktiva produktif. Nah, unsurnya apa? Yaitu kalau untuk BPR yaitu kredit yang diberikan, surat berharga, dan penempatan bank lain kecuali giro dan penyertaan. Sedangkan bank umum yaitu kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan lain, serta nanti ditambah dengan ini. Penyertaan penyertaan off balance. Jadi ini yang membedakannya itu off balance. Nah, ini adalah untuk pengukuran dari aset quality. Ada untuk BPR, ada yang untuk BU atau bank umum. Nah, hasil penilaiannya itu nanti diambil yaitu 25% dan bobot dari PPAP yaitu 5%. Tadi kan dibilang bahwa bobot untuk kualitas aktiva produktiva itu kan sama-sama 30%. Bentar. Nah nih, 30% BPR dan bank umum 30%. Nah, itu terlihat dari diambil dari ini. KAP 25% dan PPAP yaitu 5%. Nah, untuk BPR begini ketentuannya, silahkan dibaca, kemudian BU baca sendiri. Dan untuk yang PPAP, untuk BPR, nah ini dia keterangannya, dan untuk bank umum yang di bawah ini. Silahkan dibaca dan dianalisis sendiri. Kemudian nanti hasil analisis dari penentuan ini ada 4. S yaitu sehat, CS cukup sehat, KS kurang sehat, dan TS tidak sehat. Ini adalah kategori untuk KAP dan hasil penilaian untuk PPAP. Nah, sampai sini semoga sudah paham ya. Jelas ini kategorinya. Ini cara untuk menentukan sehat atau tidaknya dari segi aset quality kalau metode Chang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manajemen, yaitu menilai pelaksanaan manajemen bank dan keputusan-keputusan strategis yang sangat mempengaruhi kondisi permodalan, penempatan dana, profitabilitas serta likuiditas bank. Nah, penilaian dari manajemen ini terdiri dari 2, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Di mana terdiri dari 25 aspek pertanyaan atau pernyataan, yaitu manajemen umum 10 dan manajemen risiko 15. Untuk bank BPR dan bank umum yaitu 100 aspek pertanyaan atau pernyataan, yakni manajemen umum 40 dan manajemen risiko 60. Nah, skala penilaiannya nanti itu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Semakin tinggi nilainya, maka dikatakan kondisi akan semakin baik.
0 itu dikatakan dengan kondisi lemah. 1, 2, 3 itu kondisi antara, dan 4 dikatakan dengan kondisi yang baik. Nah, bobot penilaian dari manajemen ini, tadi kan 20% untuk BPR dan 25% untuk bank umum. Nah, dari mana datang 20%-nya untuk BPR ini? 8% itu diambil dari manajemen umum dan 12% diambil dari manajemen risiko. Manajemen risiko ini dinilai nanti likuiditasnya, risiko kreditnya, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dan pengurus. Sedangkan dari manajemen umum yang dinilai dari apa? Itu ini, strategi sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan. Nah, untuk yang bobot dari bank umum tadi ada 25%. Mana dia? Itu nih. 10% diambil dari manajemen umum dan 15% diambil dari manajemen risiko. Maka totalnya 15 tambah 10 yaitu 25%. Nah, so penilaian gimana? Kalau misalnya rentangnya 81 sampai 100 sehat, 66 sampai 81 dikatakan cukup sehat, 51 sampai 66 dikatakan kurang sehat, dan tidak sehat itu kecil dari 51. Nah, kemudian yaitu equity atau rentabilitas, yaitu mengukur tingkat profitabilitas bank dalam mengelola aktiva produktif dan sumber pendapatan lainnya serta tingkat efisiensi operasional. Nah, untuk penentuan dari equity ini indikatornya ada rasio, dikenal dengan rasio ROA dan BOPO. Nah, ROA itu apa? Yaitu laba selama 12 bulan terakhir dibagi dengan rata-rata total aset dalam 12 terakhir kita kali dengan 100%. Mungkin mau nanya apa kepanjangan ROA? Ya, silahkan diskusi nanti di dalam ruangan kelas. Nah, rasio ROA itu sama dengan 0 atau negatif. Setiap naik 0,015% mulai dari 0, maka NK ditambah dengan 1. Maksimal itu adalah 100. Kemudian, rasio dari equity ini ada yang namanya BOPO, yaitu biaya operasional kita bagi dengan pendapatan operasional bank kita kali 100%. Rasio BOPO itu sampai dengan 100. Jadi kalau ini rasionya nanti itu mulai dari 0 ya sampai nanti ke atas, pokoknya 1 sampai 100, begitu juga dengan ini. Nah, bobot penilaiannya apa nih? 10% untuk rentabilitas atau ROA dan 5% untuk BOPO. Tadi di Jadi sebenarnya yang dipakai di dalam tadi kan ada tuh rasio untuk penentukan CAMEL. Untuk bank umum yaitu rentabilitas 10% dan bank BPR itu ada 10% juga. Yang dipakai adalah ROA. ROA dengan bobot adalah 10%. Oke, kalau mau melihat BOPO itu bobotnya 5% baru. Tuh. Kemudian liquidity atau likuiditas, yaitu mengukur tingkat profitabilitas bank dalam mengelola aktiva produktif dan sumber pendapatan lainnya serta tingkat efisiensi operasional. Nah, ini dikenal dengan cash ratio. Indikatornya ya, ada yaitu dikatakan dengan cash ratio dan ada dikatakan dengan LDR. Apa itu cash ratio? Yaitu alat likuid yang dibagi dengan hutang lancar, kita kali dengan 100%. Nah, ini adalah cara penilaiannya. Kemudian rasio LDR yaitu kredit kredit dibagi dengan dana yang diterima dikali dengan 100%. Nah, ini adalah nanti berapa nanti nilainya. Nah, begini untuk penentuan nilai dari rasionya. Nah, pembuatan yang diambil di likuiditas, baik itu bank umum dan bank BPR tadi, yaitu 10%. Nah, diambil dari mana? Yaitu dari cash ratio 5% dan dari LDR yaitu 5%. Nah, ini adalah kategori dari likuiditas untuk yang cash ratio dan untuk yang LDR. Jadi nanti ketika sudah dapat pembobotan, jadi kan udah nanti dinilai tuh
rumus-rumusnya tadi. Nah, ditentukanlah nanti untuk jamaah 30%, untuk aset quality tadi 25%, untuk bank umum misalnya kan. Terus nanti manajemennya 30%, kemudian earning dan liabilitas 10%. Kemudian nanti kita bisa memperoleh nanti nilai dari kesehatan bank tersebut. Apakah nanti bank dikatakan sehat, tidak sehat, kurang sehat, ataupun cukup sehat. Nah, pemenuhan ketentuan itu individual tidak terkait kecil dari 20%, kalau kelompok tidak terkait itu kecil dari 30%, nah terkait itu kecil dari 10%, dan PDN itu maksimal 20%. Mungkin saudara bisa baca sendiri ini pemenuhan ketentuan dan faktor yang menggugurkan dalam bank itu dikatakan sehat. Jadi apa yang bisa menjadi hambatan atau bukan hambatan, tapi yang menggugurkan atau tidak mensahkan lagi bahwa kategori bank itu benar atau salah. Benar. Nah, untuk contoh, untuk penentuan ini, silakan saudara baca sendiri. Kan tadi sudah ada rumusnya, ya 17,5%. Maka kalau dia 17,5% ini termasuk ke 8%. Berarti dikali dengan 1 ditambah dengan 81 NK. Maka nilainya adalah 176. Kalau 176 berarti dia udah 100. Nah, ini dicari sendiri. Nanti sendiri dulu ya. Kan sudah bisa, sudah mahasiswa semua. Sehingga nanti kita bisa melihat nilai kesehatan bank untuk CAR berapa, KAP berapa, PPAP berapa, LOA dan POPO. Jadi ini semua adalah nilai dari nilai kesehatan untuk si bank umum atau ini bank